Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nimada Adela Yunia Saraswati dari kelas Manajemen 19B NPM 19411105. Di sini saya akan mengkritik sebuah film yang berjudul Laskar Pelangi. Laskar Pelangi dirilis pada tahun 2008 yang disutradarai oleh Riri Riza. Pemain Laskar Pelangi yaitu Zulfani sebagai Ikal, Ferdian sebagai Lintang, Ferry Yomarno sebagai Mahar, Yogi Nurgraha sebagai Kucai, Suhendri sebagai Akiong, Syukur sebagai Syahdan, Feriansyah sebagai Borek, Dewi Ratih Ayu Saputri sebagai Sahara, Suhardi Syah Ramadan sebagai Trapani, Jeffrey Januar sebagai Harun. Di mana film ini menceritakan seseorang yang menulis film ini berdasarkan pengalaman hidupnya. Walau sebuah autobiografi, penggunaan nama-nama fiksional mendekar sebagian-bagian dari cerita dalam film ini adalah fiksi. Diawali saat SD Muhammadiyah, sekolah kampung di Belitung, dengan fasilitas yang sangat terbatas bahkan minus, membuka pendaftaran untuk murid baru kelas 1. Hingga saat-saat terakhir pendaftaran hanya 9 orang anak yang mendaftar dan siap masuk kelas di hari pertama. Padahal sekolah kecil ini sudah diancam untuk membubarkan diri jika murid barunya kurang dari 10 orang di kalangan bawah. Menyekolahkan anak berarti meningkatkan diri pada beban biaya yang harus ditanggung selama bertahun-tahun. Ibu Mus khawatir, tetapi kekhawatirannya hilang karena datang seorang anak laki-laki yang bernama Harun, seorang anak berusia 15 tahun dengan keterbelakangan mental, yang disekolahkan oleh ibunya agar tidak cuma mengejar anak ayam di rumah, maka sekolah tidak jadi ditutup. Di SD Muhammadiyah hanya ada satu angkatan yang terdiri dari 10 orang, yaitu Ikal, Lintang, Mahar, Syahdan, Akiong, Kucai, Borek alias Samson, Sahara, Trapani, dan juga Harun. Walaupun hanya 10 orang dalam satu sekolah dasar, tetapi semangat belajar mereka tetap tinggi dan mereka tetap gigih dalam belajar sehingga Ibu Mus sebagai wali kelas menamai mereka sebagai Laskar Pelangi. Seperti yang kita ketahui, dari 10 anak tadi terdapat satu anak yang bernama Lintang, dan Lintang seorang anak yang berasal dari nelayan miskin yang memperjuangkan pendidikannya. Ia ingin cita-citanya tercapai. Singkat cerita, SD Muhammadiyah mengikuti perlombaan festival. Mahar salah satu murid SD Muhammadiyah yang akhirnya menemukan ide untuk perlombaan karnaval. Mahar menemukan sebuah ide untuk menari dalam acara tersebut. Mereka, para Laskar Pelangi, menari seperti orang kesetanan. Hal tersebut dikarenakan kalung yang mereka kenakan dari buah langka dan hanya ada di Balitong, merupakan tanaman yang membuat seluruh badan gatal. Alhasil, mereka pun menari layaknya orang yang tengah kesurupan. Namun berkat semua itu, akhirnya SD Muhammadiyah dapat memenangkan perlombaan tersebut. Selain itu, SD Muhammadiyah memenangkan lomba cerdas cermat yang diikuti oleh Lintang, salah satu siswa pandai di sekolahnya. Bahkan ia mampu mengalahkan Bapak Dr. Andes Zulfikar yang berpendidikan baik. Namun sayangnya, film Laskar Pelangi ini harus berakhir dikarenakan Lintang mendengar kabar bahwa ayahnya seorang pelaut meninggal di tengah laut, dan ia harus mengasuh adik-adiknya di kemudian hari. Menurut saya kelebihan dari film Laskar Pelangi, film yang sangat bagus yang diambil dari sebuah novel cerita anak di negeri di Pulau Terindah, yaitu Pulau Belitung. Untuk kekurangan mengenai film ini menurut saya tidak ada, namun bila kita membaca novelnya, memang banyak adegan yang tidak ditayangkan di film ini. Hikmah yang diperoleh dari film Laskar Pelangi, lebih paham bahwa belajar adalah sesuatu yang mesti kita lakukan, memahami bahwa kecerdasan seseorang itu berbeda, keprihatinan tidak selalu membawa duka, kebahagiaan terpenting adalah rasa syukur, memiliki mimpi untuk bisa lebih baik dari sekarang, kesabaran, keuletan, dan kebersamaan memberikan motivasi untuk lebih giat lagi dalam belajar. Belajar adalah sarana untuk meningkatkan kemampuan individu. Menurut pandangan saya,
Saya sangat mengharapkan ada lebih banyak film-film seperti Laskar Pelangi ini, karena film-film seperti ini akan meningkatkan moral anak-anak bangsa kita bahwa kita itu bisa jika mau berjuang dan berusaha. Saya akhiri, selamat sore.